Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada fasal mauqifu ar-rasikhina fil ilmi waz-zaigina minal mutasyabih. Jadi terhadap al-mutasyabih ada perbedaan mauqif antara pihak satu az-zaigin dan pihak dua yang lurus, siapa? Ar-rasikhina fil ilmi. Ya. Yuk dibaca ikhwah. Lanjutnya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala yaquluna fil misali asani. Innal hasanata wa sayyi'ata kilahuma bi takdirillahi azza wa jalla, lakin al hasanatu sababuha at-taqabbulu minallahi ta'ala ala ibadihi. Amma sayyi'atu fasababuha fi'lul abdi, kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Fa idafatu syai'ati ilal abdi min idafati syai'i ila sababihi, la min idafatihi ila muqaddirihi. Amma idafatul hasanati wa sayyi'ati ila Allahi ta'ala famin bi idafati syai'i ila muqaddirihi. Wa bihada yazulu mayuhimul ikhtilafa. Bainal ayataini li infikaril jihati. Li infikakil jihati. Dan mereka mengatakan di dalam permisalan yang kedua, sesungguhnya kebaikan dan keburukan keduanya adalah dengan takdir Allah azza wa jalla. Tetapi kebaikan sebabnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Adapun keburukan maka sebabnya adalah perbuatan seorang hamba. Bagaimana firman Allah Ta'ala, dan apapun dari musibah yang menimpa kalian, maka itu adalah ulah dari tangan-tangan kalian, dan Dia mengampuni tentang kesalahan yang banyak. Maka penyandaran keburukan kepada seorang hamba dari penyandaran sesuatu itu adalah kepada sebabnya, bukan dari penyandaran kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyandaran kebaikan dan keburukan kepada Allah taala, maka di antara sebab penyandaran sesuatu itu kepada yang menciptakan. Dan dengan ini
dia menghilangkan apa-apa yang dia pahami perbedaan di antara dua ayat karena nampak pertentangan. Ya. Ed, bisa pulang nggak kamu? Pulang dulu bisa nggak? Nah, kenapa nggak bisa? Oh, gitu. Ya. Ya. Ada ini. Ada ini ya. Jadi kamu itu di sini atau pulang itu muqaddirnya Allah. Kalau Dia Ta'ala nggak kasih kamu takdir di sini, kamu nggak akan di sini. Nggak kasih kamu kemampuan untuk di sini, kamu nggak akan mampu ke sini. Demikian saja saat kamu pulang juga nggak bisa kalau nggak dimampukan oleh Dia Ta'ala. Tapi Dia Ta'ala muqaddir, menakdirkan kamu sekarang di sini, Allah bisa menakdirkan kamu pulang juga Allah bisa. Di sini kamu kemampuan dari Allah, pulang kemampuan dari Allah. Tapi kamu pilih di sini, itu pilihan kamu. Dan kamu yang melakukan perbuatan kamu sekarang di sini secara langsung. Itu dah maksudnya. Dan nanti perbedaannya antara idhofatu ilal muqaddir sama idhofatu ila sabab. Jadi manusia itu mau kufur, mau iman, diberi kemampuan oleh Allah. Allah memberi kemampuan manusia untuk kufur maupun untuk iman. Allah memberi kemampuan manusia mau ngaji atau tidak? Ngaji. Allah memberi kemampuan untuk kedua macam itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kayak gitu ya, wah. Jadi kita harus membedakan, ya, mengerti antara ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk, semua takdir Allah. Tetapi jika manusia milih buruk, ya akan disiksa. Kalau milih baik akan diberi pahala. Meskipun baik buruk semua takdir dari Allah. Kenapa? Ya karena manusia itu mau baik ya diberi Allah bisa, mau buruk diberi Allah bisa, dia suruh memilih sendiri. Dan dia manusia suruh melakukan langsung. Oleh karenanya amal usaha manusia dinisbatkan kepada manusia sebagai sebab, sebagai pelaku yang memilih dan melakukannya, dan dinisbatkan kepada Dia Ta'ala karena Dia Ta'ala yang memberi kemampuan manusia. Gitu ya. Itu kita pahami dengan baik, ikhwah, ya. Dengan begitu kita akan paham seperti yang dibahas di sini. Disebutkan pada pembahasan yang lalu, ikhwati fillah, kaitannya dengan Kitabullahi Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang salah faham. Dia yang salah faham dan dia tidak semangat untuk memahami, merenungkan barang sebentar, lebih suka kalau seakan-akan hebat menemukan di Al-Quran ada pertentangan. Seakan hebat, aku menemukan ada pertentangan dalam Al-Quran. Padahal udah dinas gak mungkin bakal ada pertentangan di dalam Al-Quran. Dia mau mendustakan itu. Ada, aku menemukan, nah, kan itu kan itu. Itu naudzubillah kan begitu. Jadi kita hanya mau berpikir sebentar, merenungkan. Tidak akan bakal ada pertentangan di dalam Kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwati
fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bahas kaitannya dengan kitabullah ta'ala. Ada satu ayat dalam surat apa? An-Nisa. Di sana Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu datangnya pasti dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu pasti dari dirimu sendiri. Yang kedua, ada juga lafaz di dalam surah An-Nisa juga, jamaah, ayat sebelumnya. Allah berfirman, wa in tusibahum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik. Dan apabila mereka ditimpa suatu keburukan, maka pihak lawan atau pihak orang-orang kafir berkata kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, hadhihi min indik. Ini dari sisimu wahai Rasulullah. Atau wahai orang yang mengaku Rasul. Itu ya. Kemudian Ar-Rasul diperintah oleh Allah untuk menjawab, kul, jawablah, katakanlah, kulun, apa itu kulun? Min indillah. Kulun baik maupun buruk semuanya dari Allah. Itu. Kulun min indillah. Di Rasulullah Allah perintah untuk menjawab kulun min indillah. Kulun min hasanatin wa sayyi'atin min indillahi subhanahu wa ta'ala. Di sini dalam dalam ayat 79 Allah mengatakan min ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Namun di sebelumnya Allah bilang kulun min indillah. Ya, kan gitu ya, kan gitu. Padahal itu satu surat, bahkan ayatnya pun berdekatan. Ya. Yang pertama Allah bilang kulun min indillah. Itu perintah Dia Ta'ala kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya yang salah faham, umatnya yang menuduh keburukan itu dinisbatkan kepada Rasul, ya kan, kepada Rasul. Itu kata mereka hadihi min indik, ya gitu. Nah, untuk menjawab itu Allah memerintah Rasulnya, katakanlah ke mereka kulun min indillah, kulun min hasanatin wa sayyi'atin min indillah. Nah gitu. Ini ikhwah yang harus kita pahami dengan baik, ya, dengan benar. Jadi kalau orang yang nggak beriman ngomongnya cepat. Kalau ada suatu musibah langsung dikatakan ini salahnya Rasul. Ini salahnya orang yang beriman, kan gitu. Hadhihi min indik, ya gitu. Masalah ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga bagi orang yang waham seakan bertentangan. Tapi bagi ar-rasikhuna fil ilmi, mereka bisa menerangkan perbedaan sisi, sehingga tidak ada pertentangan karena memang sisinya tidak sama. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala
wa ghafarallahu lahu wa li walidil muslimin di dalam fasal mauqifu ar-rasikhina fil ilmi minal mutasyabih. Beliau jelaskan bahwasanya ar-rasikhuna fil ilmi yu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala huwa haq. Mereka beriman bahwasanya apa yang datang dari kitabullah pasti hak, pasti benar, pasti kebaikan yang besar, pasti kebaikan yang besar sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an bahwasanya sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya alladzina taqau madza anzala rabbukum qalu khaira begitu. Dan jika dikatakan kepada orang yang bertakwa, jadi apapun yang Allah turunkan pasti hak, pasti benar adanya. Jika dalam berita hak benar adanya, jika itu dalam syariat pasti kebaikan yang sangat besar. Kalau orang-orang yang nggak beriman, memang dasarnya nggak percaya sama hari akhir. Kalau ditanya apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Tidak menurunkan apa-apa. Itu yang disampaikan oleh Rasul, asatirul awalin, kan itu hanya dongeng. Gitu. Kamu ngapain capek-capek mempelajarinya, kan itu toh. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ar-rasikhuna fil ilmi memahamkan kepada kita semua, memahami nas-nas seperti dua ayat di atas, ikhwah. Mereka berkata bahwasanya al-hasanah wa sayyi'ah kedua-duanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia taala yang muqaddirnya. Dia taala yang menciptakannya, dia taala yang menciptakan sesuai takdir yang dia tentukan, dia taala yang menjadikan pelakunya mampu melaksanakan. Nah itu bi takdirillahi Subhanahu wa taala. Dia ta'ala mengetahui, dia ta'ala menulis, dia ta'ala menghendaki, dia ta'ala apa? Menciptakan. Ya kan? Yuk akhir sebutkan 4 tahapan takdir itu. Apa aja tadi? Al-imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Nah, itu. Al-awalu al-imanu bi anallaha subhanahu wa ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan sawa'un kana mimma yata'alaku bi af'alihi au bi af'ali ibadihi. Alimahu subhanahu wa ta'ala azalan wa abadan. Ya gitu kan. Itu yang pertama. Tahapan aliman bil qadar kan gitu. Yang kedua, al-imanu bi anallaha subhanahu wa ta'ala kataba dzalika fil lauhil mahfudzi. Itu toh. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali
ibadi. Yang keempat, al-imanu bi anna jami'a ma yakunu makhluqatun lillahi subhanahu wa ta'ala bidatihi wa sifatihi wa harakatihi. Gitu kan? Wa harakatihi aidon kan gitu. Itu 4 tingkatan al-iman bil qadar. Ini makna bi takdirillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan 4 tingkat itu gitu. Jadi kita iman dengan 4 tingkat itu. Keempat-empatnya itu adalah bermakna bi takdirillahi subhanahu wa ta'ala, mengetahuinya, Allah menulisnya, Allah menghendakinya, Allah menciptakannya. Ya kan? Bi takdirillahi subhanahu wa ta'ala kan gitu. Seperti kebaikan yang sekarang kita lakukan. Pertama, Allah mengetahui. Mengetahuinya azalan. Apa mengetahuinya? Azalan. Apa artinya? Dia Ta'ala mengetahui apa yang kita kerjakan saat ini, thalabul ilmi. Allah mengetahuinya secara azalan. Hah? Sebelum kita berangkat sudah tahu. Sebelum kita ada sudah tahu kalau hari ini, sekarang ini thalabul ilmi yang datang segini. Saya yakin itu dia Ta'ala tahu. Azalan. Azalan. Sebelum terjadi sudah diketahui Ta'ala. Abadan, dia mengetahuinya terus tanpa kena lupa, ya kan? Ya. Kalau tulis dan kita bisa kesini karena apa? Yang ketiga, dikehendaki oleh Allah, dikehendaki olehnya subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, diciptakanlah oleh dia Ta'ala zatnya diri kita, sifatnya kita, dan gerakan kita, ya kan? Gerakan kita gitu. Ini semua bi takdirillahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tidak. Nah gitu. Waalaikumsalam. Namun demikian kita nggak boleh jabriyah. Kita nggak boleh jabriyah. Manusia punya oleh dia Ta'ala untuk memilih dan terjun langsung melakukan. Manusia punya apa? Pilihan dan kemampuan, irodah dan kudroh di dalam apa yang manusia sengaja. Bihima yaf'alu wa bihima yaf'alu wa bihima yatruku, ya kan? Bihima yaf'alu wa bihima yatruku. Apa bihima? Dengan irodah dan kudrohnya dia berbuat, dengan irodah dan kudrohnya dia tidak berbuat, ya kan? Dia enggak berbuat pulang sekarang. Itu dengan irodah dan kudrohnya. Walaupun Ustadz nyuruh dia pulang, tidak enggak mau gitu. Bisa pulang dulu enggak? Dia pilih enggak pulang. Bisa pulang dulu enggak? Bisa tapi enggak mau. Bisa punya kudroh tapi dia enggak mau gitu. Itu bukti nanti dia punya amal. Makanya amal yang dia kerjakan sekarang adalah amal dia. Kenapa? Irodah dan kudrohnya. Sekalipun ditakdirkan oleh dia Ta'ala, diketahui azalan, ditulis, dikehendaki oleh dia Ta'ala, dan diciptakan apa yang dia lakukan, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ya.
Ini kita juga harus paham ya itu ya. Itu karena memang karena keagungan Dia Ta'ala. Karena agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, ikhwah. Ya, maka di sini dikatakan, dijelaskan oleh penulis bahwasanya al-hasanah wa sayyi'ah kullun min indillah. Apa artinya? Kullun ay kilahuma kiltahuma bi takdirillahi azza wa jalla. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kesalahan kita dahulu sebelum bertaubat, itu pun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika enggak Dia takdirkan, kita enggak berbuat seperti itulah. Meskipun sebetulnya kita pun diberi kemampuan oleh Allah sebelum kita berbuat untuk tidak memilih perbuatan tersebut, ya kan? Dia tahu sudah memberikan hujah, udah memberikan bayan, udah mengutus Rasul, udah menurut kitab suci agar kita tidak memilih dan enggak menghendaki perbuatan tersebut, namun kita ternyata memilih melakukannya. Memang kulun min indillah. Kulun min indillah. Memang kiltahuma bi takdirillahi azza wa jal. Nah gitu. Itu mana kulun min indillah. Kulun min indillah. Itu begitu. Kemudian al-hasanat, lakinnal hasanata sababuha at-tafaddulu minallahi ala ibadih. Tetapi al-hasanah itu sababnya adalah at-tafaddul minallah azza wa jalla. Itu jelas. Terang bagi semua kita. Kita pertama Allah takdirkan, telah mengetahui, mencatat, menghendaki, menciptakan kemampuan untuk kita, menciptakan untuk kita semua anggota badan ini, yang mana seandainya Dia Ta'ala enggak menciptakan kita anggota badan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Mau dudul HP kalau enggak punya jari ya enggak bisa. Mau pakai hidung nyawangin tuh angel gitu. Kan demikian. Saya nggak bisa apa-apa kalau nggak disediakan Dia Ta'ala. Sudah begitu, udah Dia Ta'ala menciptakan kita, menciptakan anggota badan untuk kita, udah memberikan apa yang kita butuhkan. Diberi mata, kalau nggak ada cahaya, ya nggak bisa melihat. Diberi paru-paru, kalau nggak ada udara juga bisa menghirup. Kan begitu, ya kan? Berarti Dia Ta'ala udah berbuat itu semua kita. Udah begitu Dia Ta'ala masih memberikan kepada kita berupa mengutus Rasul, menurunkan kitab suci, ya kan itu, kitab suci gitu. Dan mengarahkan agar manusia mau menerima apa yang Rasul bawa. Ya kan? Apa yang Rasul bawa, mau mendengar apa yang Rasul sampaikan, kan begitu. Itu semua at-tafaddul minallahi subhanahu wa ta'ala. Apa tafadhul itu? Anugerah Allah. Bukan sekedar 50-50 dari manusia. Ya kan? 50-50. Saya bayar 1 dikasih 1. Namanya adil, ya kan? Namanya adil 50-50 gitu kan, begitu. Ini tafadhul kan itu. Itu semua murni dari Dia Subhanahu wa ta'ala, tafaddul dari Dia Ta'ala kepada para hambanya. Sudah demikian baiknya Dia Ta'ala, kok sampai manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, kok manusia sakit. As-sayyi'atu fasababuha fi'lul abdi. Maka itu keburukan, itu musibah, itu kemaksiatan, itu sakit, sebabnya adalah kesalahan hamba, perbuatan hamba yang salah.
Gitu. Perbuatan hamba yang ada salahnya, yang ada kelirunya kan itu. Entah salah nggak melihat, entah salah nggak perhatian, entah salah nggak ngerti, entah salah ngikuti hawa nafsu, entah karena tergesa-gesa, kan begitu. Itu kesalahan hamba yang menjadikannya mendapatkan musibah, mendapatkan asyi'ah. Sebetulnya dia Ta'ala udah memerintahkan jangan tergesa-gesa. Udah memerintahkan untuk al-khilm wa ta'ani, untuk hati-hati dan tidak gampang membalas. Itu kan demikian. Udah begitu. Udah tafadhul kepada para hamba seluruhnya. Itu memang gampang dipahami bagi orang-orang yang diberi data taufik yang gitu kan, itu kemurahan dia Ta'ala, itu agungnya Allah SWT. Dan ini memang seperti ini yang membuat kita mensyukuri nikmat Allah, ya kan. Kita tahu betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sepatutnya manusia tidak tahu. Kalau nggak tahu akan apa akhirnya? Kalau nggak tahu akhirnya akan berani dolim. Kalau nggak tahu akhirnya apa? Akan berani berbuat maksiat. Kalau nggak tahu akhirnya apa? Kalaupun beribadah minimalis saja. Iya, kalaupun itu minimalis saja kan gitu, minimalis gitu. Kenapa banyak uang sedikit aja sudah diterima ya kan gitu. Itu akan minimalis gitu. Itu karena kurang memahami dengan baik, dengan benar. Luasnya anugerah dia Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan karena kesalahan hamba. Nah gitu. Dihati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Hal yang demikian sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lain surat Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi apapun yang menimpa kalian dari musibah itu karena sebab usaha kalian yang salah, karena kerja tangan-tangan kalian. Sebetulnya itu musibah itu hanya sedikit, masih banyak kesalahan yang dimaafkan. Wa ya'fu an katsir gitu. Itu sebetulnya kamu itu enggak segitu musibahnya, semestinya lebih. Karena apa? Masih banyak yang dimaafkan. Wa ya'fu an katsir. Kenapa kamu tidak sedikit aja sudah bilang hadhihi min indillah, hadhihi min indik, udah begitu. Hadhihi min indik, diri kamu wahai Rasul, udah betul. Sudah menyalahkan Rasul. Sudah menyalahkan syariat kan gitu. Padahal kan tidak sedikit aja sudah wa ya'fu an katsir itu ya. Jadi harus kita pahami situ jamaah, di idhofatu sayyiati ilal abdi min babi idhofati syai'i ila sababih la min idhofatihi ila muqaddirih. Jadi ketika dinisbatkan kepada hamba fabima kasabat aidikum, itu kan, itu namanya apa? Idhofah sayyi'ah, idhofatul musibah kepada maka sabat aidikum, ya kan, kepada hamba, kepada perbuatan hamba, itu namanya min idhofatis syai' ila sababih. Itu penisbatan musibah kepada sebabnya saja, bukan kepada muqaddirnya, bukan kepada yang menciptakannya, kan gitu kan, kepada dia Ta'ala yang menciptakannya, yang mengetahuinya dari awal, yang telah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Bukan begitu. Adapun idhofah kepada Allah, baik itu hasanah maupun sayyi'ah, adalah kepada dari bab idhofah segala sesuatu kepada penciptanya. Dia Ta'ala telah mengetahuinya, mengetahui al-hasanah wa as-sayyi'ah, azalan wa abadan. Dia sudah
menulisnya, apapun yang terjadi pasti dia kehendaki, dia pula yang menciptakannya. Namun dia Ta'ala menyuruh yang hasanah dan melarang yang sayyi'ah. Dan dia Ta'ala memberi kemampuan manusia untuk memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Udah diberi tafadhul oleh Allah, diberi tafadhul anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Nah dengan demikian berarti yazulu ma yuhimul ikhtilaf bainal ayataini. Berarti hilanglah apa yang membuat salah faham dalam dua itu ayat. Yang pertama, kul kulun min indillah minas sayyi'ah wal hasanah. Satu ayat lagi apa? Saya lagi ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini enggak ada pertentangan. Karena ada pertentangan linfikakil jihad. Karena ada perbedaan arah. Apa itu arahnya? Arahnya kullun min indillah itu apa? Idhofatu syai' ila muqaddiri ila muqaddiri ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik adalah idhofatu syai' ila sababi, ya kan? Kan itu namanya ada infikakul jihad. Berarti tidak ada pertentangan. Jangan sok aku menemukan pertentangan dalam Al-Quran, jangan gitu ya. Nah, gitu. Itu ya Pak, ya, selesai yang kedua, selesai alhamdulillah toh, yang udah begitu. Udah toh terang, ada yang belum jelas? Apa yang masih bingung kira-kira? Penjelasan ini berarti apa? Manusia itu kan ketika melakukan sesuatu itu dia itu sudah kalau perbuatannya itu salah berarti dia yang salah. Walaupun sebenarnya Allah itu sudah tahu takdirnya dia itu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebagai manusia itu memang dalam artian ya udah terima aja karena kita berbuat salah atau gimana seperti itu. Karena kan pada akhirnya ya ini kalau Allah tahu itu memang dia yang maha tahu. Dia maha tahu segalanya jumlatan wa tafsilan. Oh enggak mengingatkan, udah diingatkan. Ya kan? Oh, udah mengingatkan kan gitu. Oh, udah mengingatkan, udah memerintahkan yang baik, memerintahkan hati-hati, ya kan gitu kan? Oh, udah memerintahkan. Itu pasti karena manusia punya apa? Kesalahan. Fabi maka sabat aidikum. Dan sebetulnya apa? Wa ya'fu an kasir kan gitu. Ya. Nah, ini kita ketemukan. Kalau ini kita ketahui, nanti apa? Akan menyebabkan kita terang benderang, bermakna, mendapatkan jalan yang jelas, mudah bertaubat. Ya kan? Mudah bertaubat. Karena apa? Ini karena salahku. Itu bisa mengakui. Karena mengakui dia akan tanggung jawab, dia akan sabar, dia akan introspeksi, dia akan memperbaiki. Coba kalau dia kena musibah, dia bilang ini takdir Allah, ya kan? Aku enggak salah, siapa yang bisa melawan takdir Allah, nah kan gitu. Nah, kapan dia muhasabah? Ya enggak berubah, wong dia salah akidah. Ya kan, dia salah akidah, dia salah keyakinan kan gitu. Dia salah keyakinan. Iya. Iya. Ya memang begitu. Kalau kita berbuat ya katakan dari Allah kan gitu. Karena memang ada yang namanya pembakar kebaikan. Apa itu ujub kan gitu. Ada pembakar kebaikan. Itu udah bagus-bagus, sudah 9, udah hampir 10 gitu. Malah dia ujub. Kan gitu. Ya kan, dia malah ujub. Akhirnya membakar apa yang sudah 8 tadi. Sudah 1 lulus, 8 lulus, yang ke-9 jangan ujub, malah bilang ujub.
Ya makanya Nabi aja bayangkan, Nabi SAW itu kurang apa perjuangannya. Awal kenabian dianiaya, dihalangi, diganggu, pengikutnya juga demikian juga, semua sabar, ya akhirnya hijrah ke Madinah. Begitu tahun ke-8 Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah dengan gemilang, tanpa pertumpahan darah, tanpa ada kerusakan fasilitas. Ya kan gitu kan. Itu Nabi nggak boleh gini kok. Saya nggak boleh. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apa? Baca apa? Iya, baca Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah. Suruh gitu kok. Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah. Begitu yang Allah tuntunkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lo gitu. Dan bila dia begitu maka dia lulus yang ke-9. Berarti dia adalah lulus ujian yang ke-9, maka kemenangan akan berlanjut. Akan ditambah lagi kemenangan berikutnya, karena apa, diberi kemenangan pun ternyata tidak lupa daratan. Gitu loh. Enggak menonjolkan dirinya, enggak merasa yo pantas menang, wis berjuang ngene kata Mekah biyen ngene enggak begitu. Mengatakan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Gitu kan? Gitu kalau kita kebaikan demikian. Jadi kita memang untuk akhirat kita, semua demi kita untuk akhirat. Ya kan itu untuk agama kita, untuk kehidupan kita setelah kematian. Ya memang ngono ki mau, mulane ya sing ora percaya ya abot, sing nglakoni sapa ngono kuwi ngono. Rekosane kena apike ra itu. Coba antum buka surat ini. Orang-orang yang kafir, orang yang kafir itu tidak mau ngakui salah. Gak mau ngakui salah. Sampai-sampai pun ketika nyawanya dicabut oleh malaikat, yang mana waktu dicabut oleh malaikat itu dia nggak bisa mengelak, nggak bisa melawan malaikat kan gitu kan? Gimana akan melawan malaikat? Nggak bisa. Gitupun dia bilang ke malaikat, kami ini nggak pernah salah. Bilang gitu ke malaikat mereka itu. Surat An-Nahl 28. An-Nahl 28. Itu begitu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su. Gitu. Gitu mereka. Jadi orang-orang yang dolim, apa itu dolim itu? Apa dolim itu? Kufur. Orang yang kufur itu, orang yang kufur ketika diwafatkan oleh malaikat pun, yang mana mereka memang menyerah, nggak bisa melawan malaikat ketika mencabut nyawa. Gitu pun masih berontak, masih nurut dimatikannya, tapi nggak mengakui kesalahan. Masih mencoba barangkali selamat, masih memberikan berita hoax. Apa itu? Ma kunna na'malu min su, kami sekali-kali selama hidup ini tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Coba bayangkan. Itu mereka. Gitu kalau orang itu kufur, orang dolim itu. Nah kalau kita sebelum mati pun sudah paham. Astagfirullah, aku salah. Gitu ya kan gitu. Aku mau keliru. Udah begitu. Itu orang yang baik begitu. Paham muhasabah kan demikian. Paham introspeksi. Berarti kekeliruan untuk istighfar dan bertobat, memperbaiki iman dan takwa. Nah, gitu. Kalau orang kafir enggak, sampai mati pun
Dia nyerah gak sama malaikat, tapi tetap ngomong aku gak berbuat salah. Ya, tapi malaikat apa? Ya ngerti kan. Apa kata malaikat? Bala. Enggak, kamu punya dosa. Gitu. Kemudian kaitan dengan kita kali ini, berbuat baik jangan ngomong saya. Lanjutnya ayat apa? Malaikat tidak ngomong ke orang kafir itu, aku nulis seliramu, kowe tak tulis amalmu. Enggak gitu malaikat. Tapi mengatakan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Nah, gitulah orang yang baik. Bukan kamu itu dosa, kamu salah, kamu mencuri, aku nyatet. Enggak gitu malaikat kan. Walaupun dia melakukan itu ya enggak. Walaupun mencatat semuanya itu. Walaupun mencatat seluruh perbuatan manusia, tapi ini enggak ngomong begitu malaikat. Dia mengatakan adab yang bagus kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, mengatakan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Itu sesungguhnya Allah mengetahui apapun dulu yang kalian lakukan dari kufur dan dosa-dosa itu. Bukan aku nyatet gitu. Aku suruh nyatet, aku dan mencatatnya, enggak gitu bilangan itu. Nah, demikian dong, itu juga begitu. Yang demikian. Demikianlah akhlak yang mulia gitu. Itu adab yang bagus. Hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ya yang berbahagia. Ya. Iya, itu kebalik namanya, ya kan. Itu masih kebalik. Itu masih anak kecil. Kalau itu nggak apa-apa, anak kecil kan memang belum mukallaf. Ya. Anak kecil itu nggak pernah ngakuin itu. Jadi kamu leh, enggak, itu nggak pernah ngakuin saya, nggak ngakuin gitu. Bawa sampai mobil dorek-orek ngono ya. Kamu lihat orek-orek? Enggak, aku cuma gambar tadi kan gitu. Gambar di mobil gambarnya kan itu. Ya kan dia enggak ngerasa itu pada orek, saya nyata kan gambar kan itu. Ya enggak salah dia. Dia cuma gambar di tempatnya di situ tempatnya kok. Dalam? Yang mana? Mana yang bingung? Enggak apa-apa. Nggih. Ini memang persimpangan, ini memang persimpangan antara Ahlus Sunnah, antara Qadariyah, antara Jabriyah kan begitu. Ini memang betul-betul kita untuk paham betul. Makanya ini adalah termasuk rukun iman kepada Allah. Banyak al-iman bil qadar itu di beberapa ayat enggak ditulis. Kenapa? Masuk al-imanu billah. Itu untuk juga menerangkan pentingnya al-iman bil qadar. Ya kan kayak di akhir Al-Baqarah kan gitu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mana qadar enggak ada. Kenapa? Masuk min amana billah. Karena ada takdir Allah. Ini perbuatan Allah, ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan enggak penting. Itu sangat penting sekali, maka enggak masuk itu karena pentingnya dimasukkan di dalam bab amanna billah, kulun amana billah di situ. Ini yang kita betul yakin dengan ilmu yang matang, ilmu yang benar. Sehingga nanti kita kalaupun berbuat baik enggak terbakar dengan ujub, kalau kita berbuat salah gampang untuk bertaubat. Ya, gimana sih?
musibah. Ya. Ya. Ya begitu aja begini. Itu musibah disandarkan kepada Allah dan kepada olah tingkah manusia. Tapi jihahnya beda. Jihah arah penyandaran musibah kepada manusia karena manusia yang berolah, memilih kesalahan, atau dia tergesa-gesa, atau dia emosi, atau dia apa-apa ini itu, kan gitu. Padahal diberi kemampuan untuk meninggalkannya, kan gitu. Maka diberilah akibatnya sebagai ya tentu teguran dari dia Subhanahu wa ta'ala, ya kan itu. Kemudian dinisbatkannya itu musibah kepada Allah juga karena dia ta'ala yang menakdirkan. Bermakna Allah tahu bakal seperti itu sebelum terjadinya musibah tersebut. Sudah Allah tulis, Allah kehendaki. Dan dia ta'ala memberi dia kemampuan. Kemampuan untuk berbuat itu dan kemampuan untuk tidak berbuat itu. Makanya kan kebaikan dan keburukan. Kan gitu. Jadi keburukan diidofahkan kepada muqaddirnya kepada Allah. Artinya Allah itu sebenarnya sudah menakdirkan kamu mampu untuk itu dan mampu untuk tidak melakukan itu. Tapi salahnya kamu, olahmu, kamu memilih itu, gitu loh. Ya pasti. Iya juga, iya. Tentu aja. Makanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah begitu. Itu terus suka begitu, makanya kalau kita pas enggak kuat memilih ya rufi'al qalam. Kenapa? Karena pas enggak diberi kemampuan untuk memilih kan itu kan. Rufi'al qalam an salasin kan gitu. Sedang tidur kan gitu. Ya. Atau belum balik atau gila kan itu kan. Itu begitu. Tetap memilih pun takdir dari dia ta'ala kan gitu. Tapi ketika nggak mau memilih, nggak mukallaf. Ya kan gitu. Jadi dia pun diberi kemampuan untuk memilih juga. Ya gitu. Dia diberi kemampuan untuk memilih juga, begitu. Jadi ketika nggak mampu, nggak ada hukuman, ya kan? Nggak ada dosa gitu kan? Nggak ada dosa karena pas nggak mampu memilih. Rufil qalamu an salasin kan gitu dong ya. Ya enggak, anak dua-duanya dong. Ya muqaddir kan gitu. Ya. Boleh. Ya. Ya. Boleh, bisa aja begitu ya. Makanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kan gitu toh. Kita berdoa begitu ya kan? Kita berdoa demikian. Ya begitu. Jadi kita kan memilih, diberi kemampuan memilih. Kita melakukan, diberi kemampuan melakukan. Kedua sisi itu. Makanya itu dinisbatkan kepada Allah sebagai muqaddir. Itu adalah hasil usaha manusia jika baik, dan itu tanggung jawab manusia jika buruk, karena manusia memilih dan terjun langsung melakukan. Tapi tetap kemampuan dari Dia Ta'ala. Kemampuan melakukan, kemampuan memilih tetap dari Dia Subhanahu
wa ta'ala, kan itu. Jadi memilih kedua belah pihak, memilih fujur, memilih takwa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa endo itu. Sing endo peh kuwi ning peh rakyat tok wae, kaya wong orang sah. Sampai mati pun dia orang ngakoni kan gitu. Sampai mati pun dia orang ngakoni kan gitu. Sampai mati pun dia bilang ma kunna na'malu minsu. Itu gitu. Seperti Firaun. Firaun itu dia kufur yang nyata. Itu dia tahu kalau dia itu kufur itu salah. Dan dia tahu dia itu kufur. Makanya kata dia Ta'ala wastaiqonatha anfusuhum. Sebetulnya Fir'aun meyakini ketuhanan Allah. Wastaiqonatha anfusuhum, kan begitu. Musa pun juga mengerti kalau Fir'aun sudah paham. Maka kata Musa ke Fir'aun, qad alimta ma anzalha ulaila rabbus samawati wal arti basyaira. Kan gitu. Tapi Fir'aun kan mau nengati, gak ada yang tahu. Ya kan? Dia selalu ingkar. Begitu di laut mau tenggelam baru dilahirkan. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Baru begitu. Gitu Fir'aun. Ya, dia demikian itu. Ya kita harus sabar ya. Harus sabar kalau mereka nggak mengakui. Mereka, kalau kita selalu mengakui, selalu bertobat, mengakui salah, ya kan? Kita akui itu adalah kesalahan kita, itu tindakan kita yang keliru, kita istighfar dan bertobat. Kok salah? Kita menang aja istighfar kok. Gimana? Kita menang aja subhanallah bihamdihi wa astagfirullah. Itu kita orang yang itu begitu, yang demikian. Ya mungkin demikian kita kasih ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.